yang disebut Depati 48 helai kain adalah sejarah Kerinci melalui segala zaman. Ini dapat dibuktikan dari peninggalan-peninggalan yang banyak terdapat di daerah Kerinci, baik yang berupa tempat tinggal dan peralatannya maupun berupa situs-situs lainnya. Daerah Kerinci telah dihuni oleh manusia sejak ratusan bahkan jutaan tahun yang lalu. Sejak akhir kala glasial Wum, lapisan-lapisan es di bagian utara dan selatan dari bumi meleleh dan mencair, hingga dataran es Sunda dan Sahul yang menghubungkan daratan Asia dengan Australia jadi laut, dan bermunculanlah deretan kepulauan yang sekarang jadi gugusan pulau-pulau yang terpanjang di dunia, yaitu Kepulauan Indonesia dan Pasifik. Waktu itulah berlayar dari Hindia belakang bangsa Papua Melanesoid menuju tempat-tempat tertinggi, terutama puncak tertinggi di Sumatera, yakni Gunung Kerinci. Di sini timbul pendapat bahwa daerah Kerinci adalah daerah yang pertama dihuni manusia di Indonesia. Sejarah Kerinci berjalan terus, dimulai dari zaman Nirleka, yaitu zaman belum ditemuinya tulisan yang menunjukkan suatu bangsa, baik di zaman Paleolitikum dan Mesolitikum, maupun di zaman Neolitikum, seterusnya sampai zaman Logam. Pembagian kurun waktu sejarah Kerinci terbagi atas: pertama zaman Nirleka atau prasejarah, kedua zaman Hindu atau Buddha, ketiga zaman pemerintahan adat, keempat zaman Islam, lima zaman penjajahan dan keenam zaman kemerdekaan. Sejak 6000 sampai 300 tahun sebelum Masehi datang pula bangsa Melayu Austronesia. Dari daratan Cina Yunan, mereka menemui bangsa Papua Melanesoid di sini. Tapi tidak banyak. Bangsa terdahulu ini disebutnya suku bangsa Kerinci, yang menurut bahasa berarti hulu sungai. Dan memang daerah Kerinci terletak di hulu sungai Batang Merangin dan bermuara di sungai Batanghari. Di kedua sungai itulah bangsa Melayu Austronesia lalu dengan perahu bercadik, setelah menyeberangi Selat Malaka. Bangsa Papua Melanesoid akhirnya punah atau menyebar lagi ke pedalaman Sumatera dan menyeberang ke Mentawai, jadi suku bangsa Kubu dan Pagai. Di akhir zaman Logam bermunculan pula suku bangsa dari arah selatan, utara dan barat, yakni suku bangsa Jawa, Palembang dan Minangkabau. Akhirnya mereka bercampur baur jadi suku bangsa Kerinci yang sekarang. Tidak ada tulisan yang menerangkan tentang pemerintahan di zaman Hindu atau Buddha. Sedangkan sejarah pemerintahan adat sedikit sekali yang tertulis. Itu pun ditulis oleh bangsa Belanda, dan belakangan ini baru muncul beberapa orang penulis bangsa Indonesia. Tapi tidak satu pun yang dapat menjelaskan kapan pastinya pemerintahan adat itu berdiri. Sebelum pemerintahan adat memang ada pemerintahan Sugindo. Memang ada dari naskah-naskah kuno yang mengabarkan tentang pemerintahan Sugindo itu. Jumlahnya 16 Sugindo. Namun, tak tahu pasti kapan berdiri dan berakhirnya. Mungkin saja lenyapnya pemerintahan Sugindo ini sewaktu muncul pemerintahan adat di penghujung abad 13 sekitaran tahun 1295. Pemerintahan adat adalah Depati 48 helai kain. Pemerintahan ini berakhir tahun 1903, ketika Belanda mulai menjajah tanah Kerinci. Yang disebut Depati 48 helai kain adalah 1. Depati Muara Langkap, berkedudukan di Tamiai. 2. Depati Rencong Telang, berkedudukan di Pulau Sangkar. 3. Depati Biangsari, berkedudukan di Pengasi. 4. Depati Atur Bumi, berkedudukan di Hiang, terbagi atas 8 depati, yang disebut 3 di hilir 4 Tanah Rawang. Yaitu Depati Atur Bumi di Hiang, Depati Sirah Mato di Sleman, Depati Mudo di Penawar, Depati Niat di Rawang. Dan 3 di Mudik 4 Tanah Rawang. Depati Kepala Sembah di Semurup, Depati Situo di Kemantan, Depati 7 di Sekungkung, Depati Mudo Terawang Lidah di Rawang. Sejak masuknya agama Islam di Kerinci, pemerintahan adat ini berkembang lagi jadi Depati 48 helai kain pegawai Rajo Pegawai Jenang Suluh Bindang Alam Kerinci. Diberi nama Depatinan bertujuh, yakni 1. Depati Santiudo di Sungai Penuh, 2.
Depati payung negeri panjang-panjang rambut di Pondok Tinggi, 3. Depati sungai penuh di Sungai Penuh, 4. Depati pahlawan negara di Sungai Penuh, 5. Depati simpan negeri di Dusun Empih, 6. Depati alam negeri di Dusun Empih, 7. Depati Cayo Depati di Dusun Empih. Tentang masuknya agama Islam di Kerinci tidak banyak bahan tertulis. Hanya ada keterangan bahwa ada 7 orang ulama yang mengembangkan agama Islam di Kerinci, yaitu 1. Siak Jelir di Koto Jelir Sulak, 2. Siak Raja di Sungai Medang, 3. Siak Ali di Koto Beringin Sungai Liuk, 4. Siak Lengih di Koto Pandan Sungai Penuh, Moyang Depati Nan bertujuh. 5. Siak Sati di Koto Jelatang Sitinjau Laut, 6. Siak Baribut Sati di Koto Meranti Terutung, 7. Siak Ji atau Siak Haji di Lunang Indrapura. Berdasarkan surat Snak Hurgronje tanggal 1 Februari tahun 1902 dari Batavia dan ditujukan kepada pemerintah Belanda di Nederland, maka Belanda menyerang Kerinci dan menguasai daerah Kerinci tahun 1903. Terkenalah pahlawan-pahlawan Kerinci masa itu diantaranya 1. Ahmad Kasib gelar Depati Parbo, 2. Haji Ismail, 3. Haji Sutan, 4. Fatimah Jura, 5. Ki Marakabeh, 6. Haji Saleh, 7. Haji Umar, yang datang dari daerah Jambi membantu rakyat Kerinci melawan penjajahan Belanda. Depati Parbo ditangkap dan dibuang ke Ternate, namun, kembali tahun 1926. Dengan ketetapan kerajaan Belanda tanggal 1 Februari tahun 1906, daerah Kerinci jadi satu afdeling, disatukan dengan Keresidenan Jambi. Residen Jambi waktu itu bernama Obe Rodah. Tahun 1916 Kerinci dijadikan 2 distrik, 1. Onder Distrik Sanggaran Agung, berkedudukan di Sanggaran Agung, 2. Onder Distrik Semurup, berkedudukan di Semurup. Tahun 1922 disatukan pula dengan Afdeling Pesisir Selatan, jadi Afdeling Painan Kerinci, berkedudukan di Painan. Sampai dengan masuknya penjajah Jepang tidak ada peristiwa penting dan berarti, karena sejak berakhirnya perlawanan Haji Umar tahun 1906, tidak ada lagi perlawanan fisik terhadap Belanda. Namun, patut dicatat bahwa selama penjajahan Belanda rakyat Kerinci sangat menderita, terutama karena pungutan pajak yang sangat tinggi. Di samping itu kerja paksa membangun jalan Kerinci Padang dan jalan-jalan yang di daerah Kerinci sendiri. Penjajahan bangsa Jepang atas bangsa-bangsa Asia membawa kesengsaraan bagi rakyatnya, termasuk juga rakyat Kerinci. Sama halnya dengan bangsa Indonesia lainnya, daerah Kerinci diperintah dengan tangan besi. Namun, rakyat tak dapat berbuat apa-apa, karena belum ada kekuatan untuk melakukan perlawanan. Berita kemerdekaan Indonesia baru diterima tanggal 20 Agustus tahun 1945 melalui pamflet yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari Padang. Hampir 5 tahun pula rakyat Kerinci bersama Tentara Keamanan Rakyat TKR dan Tentara Nasional Indonesia TNI melawan serdadu Belanda yang ingin menjajah kembali. Terkenal pula pahlawan-pahlawan daerah Kerinci waktu itu, Mayor Atalib, Letu Muradi, Kapten Mansur Sarni, Mayor Alwi Sutan Marajo, Letu Alamsyah dan lain-lain. Sampai tahun 1958, Kerinci menjadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci PSK, Provinsi Sumatera Tengah. Pada tanggal 21 Januari tahun 1958, rakyat Kerinci yang dipelopori oleh kaum adat orang 4 jenis, Depati Ninik Mamak, orang tua cerdik pandai, alim ulama dan pemuda, menyelenggarakan Kongres Rakyat Kerinci. Keputusan penting adalah mengajukan resolusi kepada pemerintah pusat agar daerah Kerinci dijadikan satu kabupaten dan masuk bagian daerah Provinsi Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tanggal 10 November tahun 1958. Resolusi tersebut disahkan. Jadilah daerah Kerinci satu kabupaten daerah Swatantra tingkat 2, bergabung dengan Provinsi Daerah Swatantra tingkat 1 Jambi. Sampai sekarang tetap jadi kabupaten daerah tingkat 2 Kerinci.